Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Andreas Adam Alvareza, NRP 191013 Prodi Manajemen Transportasi Laut A. Di sini saya akan membacakan materi dari awal sampai akhir di semester 4 ini yang diberikan oleh Ibu Sundarti. Mata kuliah pengaturan kapal di dermaga atau berth allocation, utilisasi dermaga dan waktu pelayanan kapal di dermaga atau ship turn runtime. Yang pertama yaitu pengenalan dermaga. Saya akan menjelaskan pengertian dermaga. Dermaga adalah suatu bangunan yang dirancang khusus oleh pelabuhan yang digunakan sebagai tempat kapal merapat untuk kegiatan bongkar muat dan naik turunnya penumpang. Di dermaga sendiri mempunyai 3 tipe, yaitu yang pertama ada dermaga dolphin, yang kedua ada dermaga high wall, dan yang ketiga ada dermaga apung. Selanjutnya saya akan membacakan jenis-jenis dermaga di perairan Indonesia. Sesuai fungsinya, dermaga terbagi dalam beberapa jenis yang kita temukan di perairan Indonesia. Yang pertama seperti dermaga barang umum, yang kedua dermaga khusus, yang ketiga ada dermaga curah, yang keempat ada dermaga peti kemas, yang kelima ada dermaga marina, dan yang keenam ada dermaga kapal ikan. Fasilitas di dermaga. Fasilitas dermaga yaitu ada 5. Yang pertama ada fender. Fender ini mencegah benturan antara kapal dan dermaga. Jadi fender ini dipasang di dermaga. Untuk yang kedua ada gudang dermaga. Gudang dermaga ini penyimpanan barang yang akan dimuat ke kapal. Jadi disimpan di gudang dermaga. Untuk yang ketiga ada fasilitas bongkar muat, yaitu ada crane, forklift, dan lain-lain. Untuk yang keempat ada lapangan penumpukan. Lapangan penumpukan ini penyimpanan barang yang setelah dibongkar dari kapal. Jadi setelah dibongkar di kapal, barang-barang disimpan di lapangan penumpukan ini. Dan yang kelima ada jalan dermaga. Selanjutnya saya akan membacakan tentang pengertian pelabuhan, peran dan fungsinya. Pengertian pelabuhan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran: tempat yang terdiri atas daratan atau perairan dengan batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turunnya penumpang, bongkar muat, tempat berlabuh kapal dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran, dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Untuk jenis pelabuhan di sini ada 2, yaitu pelabuhan umum dan pelabuhan khusus. Pelabuhan umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayaran masyarakat. Yang kedua ada pelabuhan khusus, adalah pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu. Nah, selanjutnya ada peran pelabuhan, yaitu peran pelabuhan ada 5. Yaitu yang pertama ada simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya. Yang kedua ada pintu gerbang kegiatan perekonomian daerah, nasional dan internasional. Yang ketiga ada tempat kegiatan alih moda transportasi. Yang keempat ada penunjang kegiatan industri dan perdagangan. Dan yang kelima ada tempat distribusi, konsolidasi dan produksi. Memahami pengelolaan pelabuhan. Ada 3 model dasar pengelolaan pelabuhan. Yang pertama ada model landlord port, yang kedua ada tool port, yang ketiga ada operating port. Selanjutnya saya akan membacakan tentang otoritas pelabuhan atau Port Authority. Adalah sebagai lembaga pemerintahan di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhan yang diusahakan secara komersial. Selanjutnya ada Pelindo atau Pelabuhan Indonesia. Ini dibagi menjadi 4 Pelindo, yaitu Pelindo pertama. Pelindo 1 wilayah kerja usaha PT Pelabuhan Indonesia meliputi Provinsi Naro, Aceh, Darussalam, Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau. Untuk Pelindo 2 wilayah kerja usaha PT Pelabuhan Indonesia atau Persero meliputi Banten, Bengkulu, Cirebon, Jambi, Palembang, Pangkal Balam, Panjang, Pontianak, Sunda Kelapa, Tanjung Pandan, Tanjung Priok, dan Teluk Bayur. Untuk yang Pelindo 3 sebagai BUMN operator terminal pelabuhan. Pelindo 3 ini mengelola 43 pelabuhan yang terbagi menjadi 4 regional: regional Jawa Timur, regional Jawa Tengah, regional Kalimantan, dan regional Banyuwangi, Bali, Nusa Tenggara. Untuk Pelindo 4 wilayah operasional, Pelindo 4 berada di wilayah Indonesia Timur, yaitu di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara,
Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Selanjutnya yaitu memahami dan terampil dalam operasi pelabuhan. Jasa kepelabuhanan merupakan suatu pungutan atas setiap pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelabuhan dan BUP atau Badan Usaha Pelabuhan kepada pengguna jasa kepelabuhanan. Jasa kepelabuhanan yang akan dibahas adalah yang pertama ada pelabuhan jasa kapal, yang kedua ada pelabuhan jasa barang, dan yang ketiga ada pelabuhan jasa penumpang. Untuk yang pertama jasa pelayanan kapal, yaitu ada pelayanan jasa labuh. Pelayanan jasa labuh adalah pelayanan yang diberikan bagi kepentingan kapal yang berlabuh baik di dalam kolam pelabuhan maupun di sekitar kolam pelabuhan. Untuk yang kedua ada pelayanan jasa pemanduan, yaitu kegiatan pandu dalam membantu memberikan saran dan informasi kepada nakoda tentang keadaan perairan setempat agar navigasi pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib, dan lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan pelabuhan. Untuk yang ketiga ada pelayanan jasa penundaan, kegiatan mendorong, menarik, mengawal kapal berolah gerak di alur pelayaran, daerah labuh, jangkar maupun kolam pelabuhan baik tertambat atau untuk melepas dari dermaga dengan menggunakan kapal tunda. Yang keempat ada pelayanan jasa tambat, pelayanan yang diberikan bagi kegiatan kapal yang akan bertambat di dermaga. Untuk yang keenam ada pelayanan jasa penggunaan alur pelayaran, jasa penyediaan alur pelayaran sebagai akses kapal menuju pelabuhan untuk berlabuh, sandar, tambat. Contoh perusahaan pengelolaan alur pelayaran yaitu PT Alur Pelayaran Barat Surabaya atau APBS. Dan yang terakhir atau yang keenam ada pelayanan jasa kepil atau mooring service. Nah, ini jasa yang disediakan untuk menarik, mengikatkan tali temali ke kapal ke boulder yang ada di dermaga. Yang kedua ada pelayanan jasa barang. Pelayanan jasa barang ini ada 6, yaitu yang pertama ada pelayanan jasa barang umum di terminal serbaguna atau multi-purpose terminal. Yang kedua ada pelayanan jasa peti kemas di terminal peti kemas. Yang ketiga ada pelayanan jasa barang curah cair atau gas di terminal curah cair atau gas. Yang keempat ada pelayanan jasa curah kering di terminal curah kering. Yang kelima ada pelayanan jasa kendaraan di terminal kendaraan atau car terminal. Yang keenam ada pelayanan jasa peti kemas di terminal daratan atau dry port. Memahami dan terampil menghitung turnaround time terhadap ketersediaan dermaga. Yang pertama ada port time. Port time yaitu waktu yang dibutuhkan kapal berlabuh untuk menunggu sandar dan keluar setelah selesai melakukan kegiatan bongkar muat. Yang kedua ada effective time. Effective time yaitu waktu yang benar-benar digunakan untuk melakukan bongkar muat selama kapal berada di dermaga. Selanjutnya ada turnaround time atau TRT adalah waktu kedatangan kapal berlabuh, jangkar sampai sandar di dermaga serta waktu keberangkatan kapal setelah melakukan kegiatan bongkar muat barang. Nah, selanjutnya cara menghitung turnaround time yaitu dengan menjumlahkan keseluruhan waktu yang dihabiskan mulai kapal datang melakukan kegiatan bongkar muat sampai selesai dan berangkat, yaitu port time ditambah effective time. Istilah dalam operasi pelayanan pelabuhan yaitu ada pertama WT atau waiting time, waktu tunggu kapal di pelabuhan. Yang kedua ada effective time, waktu effective time yang digunakan selama proses bongkar muat di dermaga. Yang ketiga ada berthing time atau waktu kapal tambat yang terhitung sejak ikat tali sampai lepas tali di tambatan. Yang keempat ada BWT, berth working time, waktu keseluruhan yang digunakan untuk bongkar muat selama kapal di dermaga. Yang kelima ada NOT atau non operation time, waktu berhenti yang direncanakan selama kapal di pelabuhan. Yang keenam ada postpone time atau waktu jeda akibat pengurusan dokumen. Yang ketujuh ada abort time atau waktu yang dihabiskan mulai dari bergerak ke lokasi labuh sampai ikat tali di dermaga.
Selanjutnya yaitu memahami dan terampil menghitung kinerja dermaga. Kinerja arus bongkar muat barang yaitu daya lalu barang di pelabuhan dalam periode waktu tertentu yang meliputi satu, port throughput, yang kedua seat throughput, yang ketiga open storage throughput, yang keempat ada ship output. Kinerja pemanfaatan fasilitas dan sarana penunjang pelabuhan yaitu untuk mengukur sejauh mana fasilitas dermaga dan sarana penunjang dimanfaatkan secara intensif yang meliputi satu, port occupancy ratio, 2, open storage occupancy ratio, yang ketiga ada shade occupancy ratio. Selanjutnya ada output dermaga adalah keluaran jumlah barang yang dibongkar atau dimuat dalam periode waktu tertentu di suatu dermaga. Yang kedua ada port throughput atau daya lalu dermaga adalah daya lalu barang di dermaga, jumlah ton atau meter kubik barang yang melewati tiap meter panjang dermaga yang tersedia. Yang ketiga ada ship output. Ship output ini merupakan indikator produktivitas kapal selama melakukan kegiatan bongkar muat barang di lingkungan pelabuhan. TSHP yaitu ton per ship per hour import merupakan jumlah barang yang dapat dibongkar atau dimuat dari atas kapal selama kapal sandar di dermaga. Yang keempat ada port occupancy ratio, perbandingan antara waktu penggunaan dermaga dengan waktu yang tersedia atau dermaga siap operasi. Selanjutnya memahami berth allocation. Istilah yang berkaitan berth, sandaran atau tambatan. Yang pertama berth, tambatan suatu tempat di mana kapal melakukan bongkar atau muat barang. Berth allocation, pengalokasian daerah tambatan pada suatu pelabuhan tertentu untuk kegiatan pelayaran tertentu. Yang ketiga ada berthing list, suatu daftar yang berisikan rencana penambatan kapal-kapal. Yang keempat ada berthing plan, gambar atau dena yang diperlihatkan lokasi penyandaran kapal-kapal. Yang kelima ada berthing time, waktu keseluruhan yang terpakai selama kapal bertambat. Untuk materi yang terakhir yaitu memahami dan terampil menghitung jalur kritis pelayanan kapal atau Critical Path Method atau CPM. Metode yang berorientasi pada waktu yang mengarah pada pemantauan jadwal dan estimasi waktunya bersifat deterministik atau pasti. Ada 6 keuntungan, yaitu yang pertama ada meningkatnya tingkat kesuksesan proyek, yang kedua ada proyek berjalan tepat waktu, yang ketiga proyek terselesaikan dengan biaya di bawah yang dianggarkan, yang keempat ada mengurangi durasi proyek, yang kelima penyederhanaan manajemen proyek, dan yang keenam ada peningkatan pencapaian proyek dengan jumlah resource yang sama. Itu tadi adalah materi yang saya rangkum selama semester 4 yang diberikan oleh Ibu Sundarti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.